Didit, Anda melihatnya begitu untuk sektor-sektor yang menarik dan bisa menjadi perhatian dari para pelaku pasar di tengah kondisi saat ini, di tengah pelemahan rupiah juga seperti apa? Oke, para pelaku pasar atau para investor sebenarnya dapat mencermati beberapa sektor ya, dengan yang diuntungkan dengan adanya pelemahan rupiah dan kami melihat dari sektor batubara ini masih cukup menarik karena memang kalau kita lihat sebagian besar dari emiten-emiten batubara ini masih mengandalkan ekspornya sebagai untuk revenue-nya sendiri. Dan di sisi lain pendapatannya pun berupa dolar dan jadi ini menjadi sentimen positif untuk emiten-emiten batubara. Di sisi lain juga harga komoditas batu baranya pun masih cukup menarik dan masih cenderung untuk menguat. Dan kalau kita lihat untuk emiten-emiten apa saja secara teknikal kami melihat memang ada Adaro, Harum, dan Indi yang dapat dicermati oleh para pelaku pasar. Kemudian memang ada yang cenderung selected gitu ya di emiten-emiten consumer gitu. Dan kami melihat memang emiten consumer seperti Mayor ini masih cenderung cukup baik karena kalau kita lihat memang Mayor ini masih ada untuk ekspornya ke luar seperti itu, untuk emiten-emiten pilihan. Oke, baik. Nah, setelah melihat kondisi market ya yang di awal Juli ini juga kan tampaknya terus bergerak turun, menembus level 6.800 juga sempat susah begitu ya di rentang-rentang 6.600, 6.700, kemudian saat ini juga tengah berupaya untuk menembus level psikologis 6.900. Apakah Anda melihat market, Mas Didit, sudah cukup kondusif saat ini begitu? Dan apakah strategi yang bisa dilakukan oleh para investor seperti apa? Apakah memang sudah bisa untuk melakukan all in begitu ya di tengah kondisi saat ini, atau justru tetap seperti biasa begitu bisa melakukan cicil dulu terlebih dahulu seperti apa? Oke, kalau kita melihat sebenarnya dari sisi teknikal sendiri memang untuk pergerakan IHSG ini masih cenderung 50-50. Dalam artian apa? Kita harus melihat adanya resisten terdekat di area 6910. Kalau IHSG belum mampu untuk break dari area tersebut di 6910, maka kami memperkirakan penguatannya ini sudah selesai dan relatif terbatas gitu ya. Dan rawan untuk terkoreksi paling tidak nanti untuk menguji kembali di area 6820 sampai di area 6.750. Untuk kabar baiknya, di skenario terbaiknya kami memperkirakan kalau memang ISG nanti mampu break dari resisten 6910, maka rentang penguatannya ini kami perkirakan bisa ke area 6960 sampai 6990 atau di level 7 ribuan terlebih dahulu begitu. Jadi untuk strateginya nanti para pelaku pasar selain mencicil untuk pembelian gitu ya, mengakumulasi terlebih dahulu, juga nanti trading dalam jangka pendek menengah terlebih dahulu sambil mencermati baik kondisi pergerakan IHSG maupun perkembangan kondisi global yang ada seperti itu. Oke, baik. Dan terakhir ke Mas Robert, seperti apa Anda melihatnya mungkin secara sektoral begitu yang bisa dipantau oleh para pelaku pasar di tengah sentimen saat ini termasuk adalah pelemahan rupiah dan juga mungkin dari strategi untuk para pelaku pasar? Ya, menurut saya masih menarik ya sektor batubara, selain karena memang rupiah yang melemah dan memang batubara ini rata-rata emiten itu mayoritas dia ekspor sehingga diuntungkan dengan rupiah. Kita lihat harga komoditasnya juga masih tinggi dan juga dari demand batubara ke depan yang kemungkinan masih meningkat, terutama dari Eropa karena udah mulai memasuki musim dingin, pasokan gas dari Rusia pun belum kembali optimal 100%, artinya masih ada potensi pertambahan demand datang ke Indonesia dari Eropa. Kemudian juga dengan Jepang, kemudian juga ini menurut saya juga ada potensi permintaan dari Jepang dan India terutama sehingga demand dari batubara Indonesia ini emiten-emiten batubara ini Indonesia juga masih cukup tinggi menurut saya. Ini juga akan meningkatkan ASP-nya yang sudah average selling price-nya yang sudah tinggi karena harga komoditasnya ditambah volume ekspornya juga akan meningkat. Ini yang membuat kinerja dari profitabilitas emiten batubara menurut saya masih akan terjaga pertumbuhannya. Saya rasa investor juga mungkin akan optimis di sana. Kemudian sekarang kalau dilihat memang betul ISG masih berada di persimpangan. Kita masih menunggu ISG ini breakout dari level 6.900-an. Kalau misalnya kemudian dia breakout mungkin ini bisa menjadi tanda optimis bisa sampai ke 7.000 lagi. Di tengah ketidakpastian saat ini menurut saya untuk kemudian all in masih kurang cukup bijak ya. Mungkin bisa mulai cicil buy dengan tetap memperhatikan portfolio. Kalau misalnya pun investor masih ingin memiliki cash menurut saya tidak masalah di masa yang seperti di masa yang masih di persimpangan seperti ini dan kondisi ISG juga
yang masih berada tadi sempat disinggung 50-50 ini. Jadi menurut saya lebih baik mulai cicil beli menurut saya tidak masalah. Oke, baik.